Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan analisis sistem untuk pengembangan website reservasi lapangan olahraga yang bernama Sportzone. Adapun anggota kelompok kami, sini yang pertama ada Zeppelin Sportzone Hutauruk dengan NIM terakhir 088, saya sendiri Agril Adi Rizky dengan NIM terakhir 095, dan Evan Mulia Simbolon dengan NIM terakhir 102. Langsung saja di sini ada analisis kebutuhan fungsional. Di sini kami menganalisis dari tiga sudut pandang. Yang pertama, user. Beberapa kebutuhan fungsional untuk user meliputi fitur pencarian lapangan dengan atau tanpa login, menyediakan informasi nama lapangan, jenis olahraga, harga sewa, lokasi, foto lapangan, dan jadwal ketersediaan yang real time. Fitur pembayaran digital dengan beberapa metode pembayaran, serta fitur riwayat pemesanan yang pernah dilakukan sebagai bukti pemesanan dan referensi penggunaan lapangan di masa mendatang. Yang kedua dari sisi owner, untuk owner lapangan dibutuhkan fitur seperti halaman dashboard pemilik lapangan yang menampilkan informasi jumlah booking dan grafik atau diagram pendapatan. Sistem juga harus menyediakan fitur riwayat pemesanan untuk menampilkan seluruh data booking, filter data booking berdasarkan tanggal, status pemesanan, nama pelanggan, nomor booking, email, dan kategori lainnya. Dan yang terakhir dari sisi admin, sistem harus menyediakan dashboard admin yang menampilkan informasi umum, seperti total pendapatan, total booking, jumlah lapangan terdaftar, jumlah pengguna, olahraga terpopuler, serta daftar booking. Sistem juga harus menyediakan fitur pengelolaan akun pengguna untuk admin melihat, mengedit, menghapus, dan menambahkan akun pengguna. Admin juga perlu melakukan pengecekan data lapangan, penyetujuan, dan penolakan lapangan yang diajukan owner. Baik, selanjutnya yaitu kebutuhan non-fungsional. Apa itu kebutuhan non-fungsional? Jadi, kebutuhan non-fungsional ini adalah sebuah proses atau tahapan analisis sistem yang mengidentifikasi kebutuhan itu berdasarkan bagaimana sebuah sistem itu harus beroperasi, bukan apa yang harus dikerjakan atau layanan apa yang harus ada dalam sistem tersebut. Biasanya, kebutuhan non-fungsional ini diidentifikasi berdasarkan kualitas, batasan, dan karakteristik dari sebuah sistem. Oleh karena itu, kami membaginya menjadi empat batasan atau fokus kualitas. Yang pertama itu adalah usability atau seberapa mudah sebuah sistem itu dapat digunakan. Jadi dalam website kami itu antarmukanya harus dibuat sederhana dan informatif sehingga mudah dipahami oleh pengguna atau user tersebut. Yang kedua adalah performance atau bagaimana performa dari website kami itu harus dapat menampilkan data lapangan, jadwal, dan serta memproses pemesanan dan pembayaran dengan waktu respon yang cepat, meskipun diakses oleh banyak pengguna sekalipun secara bersamaan. Yang ketiga yaitu reliability. Jadi bagaimana sebuah sistem kami atau website kami itu dapat berjalan dengan stabil dan andal, jarang mengalami gangguan atau crash sehingga proses pemesanan berlangsung dengan lancar, serta menjaga data pemesanan dan transaksi tetap aman dan tidak rusak dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat yaitu security, yaitu bagaimana sebuah sistem menggunakan pengatur akses sesuai perannya, seperti pengguna, owner, dan admin. Begitu juga bagaimana informasi pengguna serta data transaksinya dapat dijaga keamanannya. Selanjutnya yaitu analisis pengguna, yaitu adalah proses sebuah identifikasi untuk siapa saja pengguna dalam sebuah sistem itu dan peran mereka dan apa saja yang dapat dilakukan di dalam sebuah sistem. Yang pertama itu adalah pelanggan. Jadi pelanggan itu harus dapat mengakses informasi lapangan olahraga tanpa login, melakukan registrasi dan login ke dalam sistem, melakukan pencarian lapangan, melihat jadwal ketersediaan lapangan secara real time, melakukan pemesanan lapangan, melihat riwayat pemesanan lapangan, serta memberikan rating dari sebuah lapangan. Yang kedua yaitu adalah owner atau pemilik lapangan. Yang pertama itu adalah mereka harus melakukan login sebagai pemilik lapangan, mengakses dashboard pemilik lapangan, melihat data booking dan pendapatan, mengelola data lapangan seperti menambah, mengubah, mengaktifkan, dan menonaktifkan. Yang kelima yaitu melihat dan memantau riwayat pemesanan. Keenam, melakukan pencarian dan filter data pemesanan. Ketujuh, melihat grafik dan statistik performa lapangan. Yang ketiga yaitu admin, yaitu melakukan login sebagai admin, mengakses dashboard admin, melihat data statistik dan performa sistem, mengelola akun pengguna dan pemilik lapangan, menambahkan, mengedit, dan menghapus dari akun dari pengguna website. Yang keenam yaitu melakukan verifikasi lapangan yang diajukan oleh pemilik lapangan, serta menyetujui atau menolak pengajuan lapangan. Masuk pada use case diagram Sport Zone terdapat tiga aktor utama, yaitu pelanggan, owner, dan admin. Nah, pelanggan sendiri dapat mencari lapangan,
melihat detail dan jadwal, melakukan booking, pembayaran, serta memberikan rating terhadap suatu lapangan tertentu. Nah, ketika ingin melakukan pembayaran, pengguna harus login terlebih dahulu ke dalam sistem. Nah, jika hanya sekedar mengeksplorasi lapangan saja, pengguna dapat mengakses website tanpa harus login ke dalam sistem. Yang kedua itu ada owner yang bertugas mengelola lapangan dan booking, termasuk mengajukan lapangan baru dan mengatur status lapangan. Sedangkan admin sendiri berperan dalam mengelola user, memverifikasi lapangan, dan memantau dashboard sistem. Selanjutnya ada activity diagram. Di sini yang pertama ada activity diagram, login dan sign up. Alurnya itu dimulai dari user masuk ke halaman utama dan menekan tombol login. Sistem kemudian akan menampilkan form login dan di sini ada decision point apakah user sudah memiliki akun atau belum. Jika belum memiliki akun, user memilih sign up lalu mengisi email, username, nomor HP, dan password. Setelah itu user memilih role, apakah sebagai owner atau pelanggan. Namun jika user sudah memiliki akun, maka cukup menginput username dan password, lalu menekan tombol masuk. Setelah autentifikasi berhasil, sistem akan mengarahkannya ke halaman utama dan proses pun selesai. Selanjutnya ada activity diagram untuk pengelolaan lapangan. Alurnya itu dimulai dari owner masuk ke website dengan melakukan login atau sign up. Setelah login, owner membuka halaman lapangan dan mengisi form penambahan lapangan baru. Kemudian mengirimkan data tersebut ke sistem. Sistem akan meneruskan data ke admin untuk direview. Admin pun dapat melakukan pengecekan apakah lapangan tersebut memenuhi kriteria. Jika lapangan tersebut memenuhi kriteria, admin akan menyetujui pengajuan. Sistem menyimpan data dan menampilkan lapangan di katalog website. Namun jika lapangan tersebut tidak memenuhi kriteria, admin akan menolak pengajuan. Mengisi alasan penolakan, lalu sistem akan mengirim notifikasi penolakan ke owner. Owner pun dapat melihat status pengajuan lapangan. Selanjutnya ada activity diagram untuk pemesanan lapangan. Alurnya dimulai dari user masuk ke halaman utama, lalu mencari lapangan berdasarkan lokasi dan jenis olahraga. Setelah pengguna memilih lapangan, sistem akan menampilkan seluruh jadwal yang tersedia. Di sini terdapat decision point, apakah jadwal masih tersedia atau tidak. Jika jadwal tidak tersedia, pengguna harus memilih kembali jadwal lain. Namun jika jadwal tersedia, pengguna dapat memilih. Lalu sistem memeriksa status autentifikasi pengguna. Jika pengguna belum memiliki akun, sistem akan mengarahkan ke halaman login dulu. Namun jika user sudah login, pengguna langsung mengisi form pemesanan, lalu melakukan pembayaran. Setelah itu, pesanan akan masuk ke sistem, lalu sistem membuat invoice dan menyimpan riwayat pemesanan. Proses diakhiri dengan pengguna melihat riwayat pemesanan dan memberikan rating lapangan. Selanjutnya ada activity diagram untuk pengelolaan akun. Prosesnya itu dimulai ketika admin masuk ke halaman utama, kemudian menuju ke halaman kelola user. Selanjutnya, admin dapat memilih beberapa aksi, yaitu menambah akun, melihat detail akun, mengubah data, atau menghapus akun. Jika admin memilih menambah akun, maka sistem akan menampilkan form pengisian data akun. Setelah admin mengisi data dan menekan tombol simpan, sistem akan menyimpan data akun ke dalam sistem. Jika admin ingin melihat detail akun, admin menekan tombol detail pada daftar akun. Lalu sistem akan menampilkan informasi lengkap dari akun tersebut. Untuk proses edit data, admin menekan tombol edit, sistem akan menampilkan form data user yang sudah ada. Kemudian admin melakukan perubahan dan menyimpan. Sistem akan menyimpan perubahan tersebut ke dalam database. Sedangkan untuk penghapusan akun, admin dapat menekan tombol delete. Sistem akan menampilkan notifikasi konfirmasi. Jika admin menyetujui, maka sistem akan menghapus data user secara permanen. Lanjut pada struktur navigasi, di sini terdapat 3 struktur navigasi. Yang pertama itu ada navigasi menu utama, yaitu untuk tampilan pada pengguna. Alur pengguna sendiri dimulai dari halaman home, kemudian mencari lapangan, memilih jadwal, melakukan login atau registrasi, lalu melanjutkan ke pembayaran. Nah, pengguna juga dapat melihat histori pemesanan dan memberikan rating setelah pesanan selesai. Lanjut pada struktur navigasi yang kedua, yaitu menu owner. Nah, owner harus login terlebih dahulu
lalu dapat mengakses dashboard, melihat histori pemesanan, serta mengelola data lapangan. Nah, untuk proses penambahan lapangan sendiri dilakukan dalam 2 step. Yang pertama itu mulai dari input data tempat, lalu menginput data lapangan. Dan yang ketiga itu struktur navigasi menu admin. Nah, untuk mengakses halaman admin, harus login terlebih dahulu menggunakan akun admin, lalu mengakses dashboard untuk mengelola user dan lapangan, termasuk itu melihat detail, mengedit, menghapus user, serta menyetujui atau menolak lapangan yang diajukan. Oke, mungkin sekian dari hasil presentasi kami. Mungkin kita bisa langsung masuk ke tahap demonstrasi dari website SportZone. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendemonstrasikan bagaimana cara penggunaan dari website SportZone dari segi pengguna. Untuk mengakses website tersebut kita harus mengetikkan domainnya yaitu pemwebsjc.my.id. Nah, untuk halaman atau tampilan utamanya itu akan seperti ini. Tampak seperti halaman berikut yang terdiri dari field pencarian, terus di sini ada histori transaksi, ada tombol masuk dan daftar akun, terus ada juga filter lapangan berdasarkan lokasi dan jenis olahraga, terus ada juga rekomendasi lapangan dan informasi sekilas tentang apa itu platform Sport Zone Booking. Nah, yang pertama, jika pengguna ingin mencari lapangan, bisa langsung melalui eh, rekomendasi untukmu ini. Terus, jika ingin mencari berdasarkan, misalnya saya ingin memilih lokasi olahraga itu di Surabaya Barat, terus jenis olahraganya misalnya volley. Terus kita klik cari, maka akan muncul hasil pencariannya di sini. Pakuan Sport Training yang berada di Jalan Puncak Indah Lontar. Nah, jika ingin menggunakan fitur pencarian yang berada di atas ini atau berada di navbar, kita bisa ketikkan misalnya Pakuwon, maka di sini akan muncul dua card yaitu Pakuwon Sport Training dan Pakuwon Sport Training yang masing-masing itu terdiri dari dua olahraga. Di sini ada futsal dan di sini ada volley. Misal di sini saya ingin memesan yang olahraga futsal. Nah, untuk tampilan utamanya itu akan terdiri dari gambar atau foto dari lapangan tersebut. Di sini juga ada rating yang tersedia, terus ada alamat, deskripsi, fasilitas, dan peraturan-peraturan apa saja yang harus ditaati. Nah, di sini juga kita dapat melihat terdapat jadwal jadwal slot yang dimana jadwal slot ini terdiri dari semenjak hari ini sampai 7 hari ke depan. Dan di sini kita juga dapat melihat beberapa slot yang sudah di booking oleh orang lain. Kita tidak bisa klik lagi. Misal saya ingin memesan dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Maka kita klik 3 jadwal slot ini. Terus jika kita ingin lanjut ke pembayaran, kita akan klik buton lanjut pembayaran. Nah, tapi sebelum kita melanjutkan pembayaran, kita harus login dahulu ke SportZone ini. Tapi jika masih belum memiliki akun, kita bisa register terlebih dahulu dengan memasukkan email, nama, telepon, password, dan di sini juga akan ada ditanyakan untuk apa Anda menggunakan platform ini. Misal jika ingin menjadi pengguna biasa, kita pilih yang saya ingin memesan lapangan. Kalau kita ingin sebagai owner, kita pilih yang saya memiliki lapangan untuk disewakan. Di sini saya akan login sebagai user dengan alamat email user1@gmail.com. Nah, setelah login, kita kembali lagi ke lapangan yang telah kita pilih tadi. Dan di sini kita lanjutkan pembayaran. Klik lanjut pembayaran. Terus di sini kita harus
mengisi detail pemesan seperti nama lengkap, nomor telepon, dan email. Terus di sini juga terdapat rincian biaya yang dimana terbagi menjadi biaya sewa dan biaya admin. Di sini terdapat dua metode pembayaran yang akan kita simulasikan. Di sini ada kris dengan biaya admin 0 dan di sini juga ada BRI virtual account dengan biaya admin 2.500. Nah, di sini juga terdapat deskripsi dari pesanan yang akan kita bayar. Misal saya menggunakan metode pembayaran kris, lalu langsung klik bayar sekarang. Nah, jika ingin melanjutkan pembayaran, maka kita klik OK. Dan di sini akan dikonfirmasi. Nah, setelah melanjutkan pembayaran, maka akan dikembalikan ke halaman atau menu utama. Terus untuk melihat dari pemesanan yang telah kita lakukan, kita memilih icon keranjang ini sebagai histori pemesanan. Di histori pemesanan ini terdapat dua field yang terdiri dari booking aktif dan riwayat yang sudah selesai. Nah, tadi pesanan saya itu adalah Pakuan Sport Training dengan olahraga futsal. Di sini totalnya ada 3 jam, yang dimana dimulai dari jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, di sini juga kita bisa memberikan rating terhadap lapangan-lapangan yang pernah kita pesan. Di sini saya sudah memasukkan beberapa rating pada Pakuan Sport Training karena saya sudah beberapa kali mencoba untuk melakukan pemesanan dan dia akan muncul ratingnya pada halaman utama ini. Seperti di sini Pakuan Sport Training ratingnya 4,7. Sekian dari segi atau sudut pandang pengguna. Baik, selanjutnya adalah akses pemilik usaha lapangan dalam website Sportzone. Yang pertama itu halaman dashboard. Di halaman dashboard ini kita dapat melihat grafik pendapatan minggu ini. Di sini juga kita dapat melihat lapangan favorit dan juga histori-histori booking pada hari ini. Kemudian di laman booking, di sini kita bisa melihat manajemen booking dan bisa melihat daftar semua booking dan history booking yang terjadi pada lapangan kita yang dapat difilter melalui nama lapangan, nomor booking atau email, tanggal booking, status booking, dan juga semua jenis olahraga dari lapangan kita tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu di halaman lapangan. Di sini kita dapat melihat halaman owner untuk mengelola lapangan. Di sini kita dapat melihat jenis daftar lapangan yang tersedia di dalam sport center kita atau sport training kita sebagai owner. Di sini kita dapat melihat ada lapangan futsal 1, lapangan futsal 2. Jika kita ingin mengubah statusnya menjadi maintenance, kita tinggal menekan tombol set maintenance. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini maka otomatis status lapangan yang telah kita ubah tadi akan menjadi maintenance dan tidak akan terlist di dalam pemesanan. Oke, selanjutnya adalah sudut pandang jika kita adalah pemilik usaha atau lapangan baru. Yang pertama itu kita dapat menambahkan sekarang. Nah, di sini akan terbagi menjadi dua langkah. Langkah pertama adalah menambahkan informasi tempat olahraga. Kita coba contohnya nama tempat olahraganya, kemudian lokasinya, kemudian kita pilih wilayah Surabaya apa. Karena Surabaya Timur, kita pilih Surabaya Timur. Kemudian kita melanjut ke data lapangan. Nah, di sini kita dapat mengisi contoh nama lapangan yang pertama, yaitu lapangan futsal A. Kemudian kita pilih jenis olahraganya, yaitu futsal. Kita pilih statusnya, fasilitas yang tersedia, dan hari operasional. Nah, selanjutnya di sini kita dapat membedakan slot waktu dan harga berdasarkan kebutuhan kita atau berdasarkan pemasaran kita. Contohnya jika kita ingin menambahkan harga yang lebih mahal untuk harga yang lebih murah untuk jam pagi, kita dapat men-set contohnya sampai jam 13.00 itu di harga 50.000. 1, 2, 3.
Kemudian jika kita ingin memahalkan harganya di jam-jam rame seperti dari jam 2 sampai sampai malam, 70 dulu, maka otomatis sistem itu akan membedakan harga dari jam 7 sampai jam 1 siang hingga dari jam 2 sampai jam 10 malam. Kemudian, jika kita merasa penambahan harga sudah tepat, maka kita lanjut mengupload foto dari lapangan kita tersebut. Kemudian, kita menambahkan deskripsi lapangan kita dan juga kita memasukkan peraturan-peraturan yang berlaku di dalam lapangan dan tempat kita tersebut. Jika sudah, jika semuanya sudah dirasa benar, maka kita lanjut menyimpan lapangannya. Nah, demikian contoh dari lapangan yang sudah kita tambahkan, lapangan baru yang sudah kita tambahkan. Maka di sini akan terlist harga dan status approval. Nah, status approval ini akan ditunggu dan di-ACC oleh admin itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya untuk website admin, di sini yang pertama ada halaman dashboard. Di sini akan menampilkan total pendapatan bulan ini, total booking hari ini, total lapangan, dan total user yang terdaftar. Pada halaman ini juga terdapat grafik pendapatan Portcom untuk 6 bulan terakhir, serta ada chart untuk olahraga terpopuler. Pada bagian bawah dashboard akan menampilkan daftar booking mendatang dan daftar peringkat olahraga yang terpopuler. Selanjutnya ada halaman kelola user. Pada halaman ini, admin dapat melihat total user, total pelanggan, owner lapangan, dan admin. Halaman ini digunakan admin untuk mengelola data akun user seperti melihat data akun, mengubah data akun user, dan menghapus akun yang ada. Pada halaman ini juga, admin dapat menambahkan akun user baru dengan mengisi form, nama lengkap, email, nomor telepon, role, dan password, serta mengisi foto profil, dan menekan tombol simpan untuk menyimpan akun yang ada di sini. Dan yang terakhir di sini ada halaman kelola lapangan. Pada halaman ini akan menampilkan total venue, total lapangan yang aktif, lapangan yang menunggu approval, dan lapangan yang ditolak. Halaman ini digunakan admin untuk mengelola lapangan yang diminta dari owner lapangan, seperti melihat detail lapangan, menolak lapangan yang diajukan. Sini admin tinggal menekan tombol tolak dan memilih alasan penolakan. Serta untuk menyetujui lapangan, admin hanya perlu menekan ACC untuk menyetujui lapangan, maka lapangan akan tersimpan ke dalam sistem dan akan tertampil di halaman user.